Jangankan 1448, gua 1437 ya, 1437 aja masih jengat-jengat 1 2 3. Oke boy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Abdul Rois. Sekarang gue mau bacain komen ya. Komen dari ini mana ya? Yang soal pertanyaan tentang gear ya. Kita mana ya pertanyaannya terlalu. Kita bacain yang mana ya? Ubah ukuran gear King 1437 dijamin jengat. Dijamin jengatnya itu maksudnya di motor gua ya. Kalau di motor kalian belum tentu, karena setiap motor portingannya beda-beda, tipikalnya beda-beda. Ada yang nanya juga nih, standarnya ukuran berapa bang set depan belakang? Standar King 1537. Mas mau numpang tanya apa cocok 1536 untuk motor Scorpio? Scorpio, aduh kurang tahu mas. Standarnya Scorpio berapa? Kurang tahu. Oke sih bang, lu bisa nge full wave dan rubah harus, aduh beda boy, beda konteks. Rantai pakai 420 apa 428 bang? Coba kita tanya yang kita jawab yang mana lagi ya? Kalau pakai ukuran gear depan 14 belakang 48 gimana? Oke nih ya, ada yang komen nih. Oh enggak kata sih. Lalu. Dari Kevin ya. Dari Kevin ya. Dari si Kevin. Kalau pakai ukuran gear depan 14 belakang 48 gimana? Ya 1448 napas pendek. Di motor King manapun, motor siapapun itu 1448 itu terlalu pendek boy. Belakang 48 itu terlalu apa ya, napasnya itu pendek-pendek banget. Mungkin bisa kali buat gesrek gitu ya, buat loncat-loncatan gitu, buat terabasan itu oke lah 1448, karena kan dia jarang ngebut juga kan, pasti peruntukannya untuk nanjak-nanjak, jadi dia nggak perlu buat napas-napas panjang itu, makanya gear belakangnya digedein 48. Ya gue jawab napas pendek om, jengat-jengat 1 2 3 masih jengat nggak bang kira-kira? Ya kalau motor fit ya jengat-jengat, jangankan 1448, gua 1437 ya, 1437 aja masih jengat-jengat 1 2 3, apalagi ini yang 1448. Nah jadi gini, di motor gua kenapa 14 depannya 14 belakangnya 37 motor masih jengat-jengat. Nih kayak video yang ini nih, tuh itu gue makin 1437 itu jengat-jengat motor, karena emang gue nyajak kagak berani dan gue nggak bisa jengat-jengat. Itu G1 aja gue gas doang itu ya, motor naik. Nah di situ gue posisinya ya kan, OS 200, OS 200,
terus kompresi padat, headnya juga potongan. 1437 knalpot standar sama knalpot kolong pasti beda akselerasinya, panjang napasnya juga beda-beda. Knalpot standar itu dipakai 1437 sama knalpot kolong itu pasti cepet-cepetan pakai knalpot kolong. Karena kenapa? Knalpotnya pendek. Kayak gua knalpotnya nih, gua knalpot bobokan pinggir jalan, black tengah dipotong, itu knalpot gua rada dipendekin boy. Jadi napas gua tuh pendek-pendek banget, akselerasinya cepet. Beda sama knalpot boban, altek atau bopat itu kan standarnya gitu ya, panjangnya dari depan sampai belakang panjangnya sama apa sesuai standarnya gitu ya. Itu beda sama knalpot gue ini. Knalpot gue ini potongan, jadi lebih pendek. Makanya napas motor gue pendek-pendek walaupun gue pakai gear buat touring, tetap aja gear touring di sini terus gear touring di motor lu pasti napasnya panjangan motor lu. Karena kenapa? Motor gue akselerasinya cepet. Kayak itu knalpot pendek itu bisa ngaruh di akselerasi. Nah terus head juga beda. Gue pakai gear touring, lu juga sama pakai gear touring. Lu headnya buat head touring, nah gue headnya buat head dalam kota. Semuanya sama nih, beda di head itu beda. Makanya lu kalau nanya gitu ya, kalau bisa selengkap mungkin gitu. Lu headnya gimana, paprasan atau enggak, kubahnya berapa, OSS gimana gitu kan, membrannya, karbunya, knalpot kolong apa knalpot Repsol. Nah knalpot Repsol beda lagi, lu semuanya standar, karbu, membran, pengapian, portingan belum, head standar. Terus lu pakai knalpot Repsol, ya lu nanya ke gua, bang 1437 napasnya panjang apa pendek? Ya pendek kalau pakai knalpot standar. Kalau lu pakai knalpot Repsol terus lu nanya, bang 1437 napasnya panjang apa pendek? Ya panjang di lu, karena knalpot Repsol itu kalau lu semuanya masih standar itu pasti panjang napasnya, nggak kuat, nggak mumpuni mesin lu itu buat ngebuang powernya, karena dia panjang. Terus apalagi kalau pakai perutnya yang gede tuh, terus lincernya yang panjang, udah yang ada ngobok doang motor lo. Di belayar enak dan buat jalan napasnya panjang. Makanya banyak yang nanya, bang gear cocok untuk touring berapa? Ya tergantung motor lu, maksudnya spek motor lu gitu. Kalau gua kasih tahu misalkan biasa gua touring gua pakai depan 16 belakang 35, terus lu diaplikasiin ke motor lu, terus lu komplain, bang kok ini gua pakai 16 35 kok napasnya tetap pendek gini. Ya makanya itu lu nanya ke gua kan setiap bikin konten berdasarkan pengalaman gua gitu kan. Jadi lu sebutin juga misalnya speknya gitu, bang ukuran gear buat touring berapa, gua pakai knalpot kolong, terus portingannya udah gede-gede semua, lubang-lubang knalpot tuh udah tinggi-tinggi, udah pokoknya udah portingan ekstrim lah. Nah otomatis kan itu kan powernya tinggi, kompresi juga lebih tinggi. Terus lu nanya gear buat touring ke gua, ya gua jawab dengan berdasarkan pengalaman gua di motor gua. Jadi motor gua tuh bukan buat patokan atau acuan. Gua mau ngasih tahu ke kalian cuman gear depan kalau dikecilin itu napasnya lebih pendek, kalau digedein napasnya lebih panjang. Nah kebalikannya gear belakang, kalau gear belakang digedein itu napasnya makin pendek, kalau gear belakang dikecilin itu napasnya makin panjang gitu gue. Jadi jangan terlalu buat jadi acuan. Makanya gue kadang bingung gitu, takut salah jawab juga karena lu
nanyanya ya singkat doang, bang buat dalam kota enaknya gear berapa ya. Kalau gue sih 1437 1435 1437 itu udah enak buat dalam kota. Karena kenapa, stop and go gitu. Maksudnya dalam kota itu Jakarta ya. Kalau kota-kota kalian gue nggak tahu, karena kan kota-kota juga kan banyak tuh yang dalam kota yang treknya panjang-panjang gitu. Kalau untuk Jakarta sih buat kemacetan ya segitu. Kalau gue 1437 cocok di mesin gue yang OS 200, karbu standar, membran standar, knalpot standar potongan ya kan, pengapian magnet juga standar. Misalkan lu nanya, bang buat touring berapa, gue jawab 1635 udah sip panturaan. Gak taunya motor lu magnetnya kecil ya kan, headnya belum paprasan, masih standar, knalpotnya Repsol, karbu gede, membran gede, pakai P-Force. Ya kurang cocok menurut gua. Karena kenapa, power mesin lu tuh segimana gitu, karakternya tuh gimana. Kalau di gua karakternya mesinnya itu akselerasinya cepet, napasnya pendek-pendek, powernya cepet gitu. Makanya gue pakai 1635 juga motor masih jengat. Beda lagi nih, misalkan kayak temen gue pakai gear 1637, iya 1637 nih, yang ini nih. Tuh, coba samain sama yang ini, motor gua 1637 juga. Nah, beda kan? Padahal OS-nya sama itu gua sama temen gua. Kenapa beda napasnya? Napasnya yang motor si hitam itu temen gua itu udah bandulan, dia pakai bandulan, jadi napasnya panjang. Udah mah gear touring terus pakai bandulan pemberat, ya udah makin panjang. Nah kalau gua 1637 bandul standar, kerkas standar, semua pengapian standar, magnet standar, jadi napasnya beda. Makanya kalau lu mau nanya ya, kalau bisa nanti apa ya, spek-speknya maksudnya kayak knalpot pakai sekian, peleknya pakai ring berapa, 17 18, karena beda tuh 17 sama 18 ringnya, langkah-langkahnya beda. Nah gue pakai gear 14, misalkan 1435, terus gue pakai ring 17, knalpotnya bannya kecil-kecil ya, beda lagi settingannya, nanti final gear beda lagi, bisa panjang bisa pendek. Makanya itu kalau mau nanya, sesuaiin itu spek motor lu. Misalkan, bang motor gua karakternya napasnya panjang bang, terus gua mau jaraknya pendek-pendek buat dalam kota, sarannya berapa ya? Nah itu masih bisa masih bisa ini gua naker-naker, wah mesin dia karakternya napasnya panjang nih, mungkin udah bandulan, terus mungkin juga headnya nggak paprasan, terus mungkin juga portingan buat touring gitu. Nah ntar buat acuan tuh, kalau dia pakai final gear, ntar gue saranin misalkan 14 40 14 42 gitu. Jadi beda di motor gue. Kalau buat jarak-jarak pendek 1537 itu udah cukup menurut gue. 1437 lah, depan 14 bang 37 itu udah cukup. Karena kenapa,
mesin gue udah pendek napasnya, terus gue nurunin gearnya juga nggak terlalu, ngerubahnya nggak terlalu banyak. Jadi gitu boy, kalau mau ini bertanya coba sesuaiin spek motor lu apa gitu, magnetnya, bandulannya apa, udah dirubah apa belum, knalpotnya pakai apa, OS berapa, sekian. Terus lu kan bisa ngerasain nih motor akselerasinya cepet atau enggak, lemot apa enggak gitu. Udah mungkin segitu aja boy, kalau ada yang kurang tanya-tanya lagi aja di kolom komentar. Oke, see you next time, bye bye.